Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Krismonika dengan nomor NIM 2310101193000034 dari kelas 6A1. Kali ini saya akan melakukan uji korelasi persen menggunakan aplikasi SPSS. Judul penelitian saya yaitu pengaruh model pembelajaran berbasis etnosains dan media pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar IPA. Di sini saya memiliki tabulasi data dari variabel yang saya miliki. Langsung saja copy semua data total dari setiap masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini langsung saja copy semua data variabel. Masuk ke variabel view. Nah, di sini namanya kita ubah sesuai dengan nama variabel yang kita miliki. Pertama yang kita lakukan adalah melakukan uji normalitas data. Masuk ke menu Analyze, kemudian Descriptive Statis, kemudian Explore. Nah, di sini semua data kita masukkan ke dependent list maksud saya. Kemudian masuk ke plots, checklist bagian normality plots with test. Selanjutnya continue. Langsung saja oke. Nah, bagian yang kita ambil adalah pada bagian tabel test of normality. Langsung saja kita copy. Nah, di sini sudah saya copy tabel test of normality. Nah, dari tabel ini diperoleh narasi pada normality Sapir-Whorf, di mana tingkat signifikan atau sig nilainya adalah 0,943. Dari tabel Sapir-Whorf pada bagian sig, di mana yang pertama tingkat signifikan sig nilainya adalah 0,113, lebih besar daripada taraf sig patokannya yaitu 0,05. Maka data variabel X1 terdistribusi normal. Taraf signifikan nilainya adalah 0,091, lebih kecil daripada lebih besar daripada 0,05, maka data variabel X2 terdistribusi normal. Taraf signifikan nilainya adalah 0,006, lebih kecil dari 0,05, maka data variabel Y terdistribusi tidak normal. Selanjutnya ada pengujian linearitas.
masuk ke aplikasi SPSS. Masih sama, data variabel kita masukkan semuanya, kemudian masuk ke variabel view, ke menu analyze, bagian ke compare means, kemudian masuk ke means, variabel Y kita masukkan ke dependent list, sementara variabel X kita masukkan ke bagian bawah. Selanjutnya masuk ke bagian option. Nah, di sini test of linearity-nya kita checklist. Continue. Kemudian oke. Nah, di sini bagian yang kita ambil yaitu pada tabel ANOVA. Seperti tadi, tabel ANOVA kita copy, kemudian kita pindahkan. Nah, dari uji linearitas diperolehlah tabel ANOVA, di mana narasi yang diperoleh yaitu taraf SIG hitung 0,558 lebih besar dari 0,05 linearity. Maka ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen model ethnosites dengan variabel dependen yaitu hasil belajar. F hitung F tabelnya 0,974 lebih kecil daripada 3,34. Sementara deviation from linearity column F dan SIG, yang pertama SIG hitung 0,101, bagian ini lebih kecil daripada maksudnya lebih besar daripada 0,05 linearity, maka ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen model ethnosites dengan variabel dependen hasil belajar. Maksud saya media interaktif. Ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen media interaktif dengan variabel dependen, yaitu hasil belajar. F hitungnya 2,296 lebih kecil daripada 3,34 F tabelnya. Selanjutnya ada uji hipotesis. Caranya masih sama. Kita masuk ke SPSS, data kita masukkan semuanya ke dalam data view. Selanjutnya ke variabel view, kita ubah namanya menjadi variabel yang kita miliki. Masuk ke menu analyze, kemudian correlate, kemudian beef rate, pindahkan semua variabel ke bagian kanan. Checklist bagian person to tailored dan flag. Langsung saja klik OK. Nah, di sini tabel korelasinya sudah keluar, kemudian langsung saja kita copy ya. Pindahkan. Nah, di sini hasil yang diperoleh dari uji hipotesis pada tabel correlation diperoleh
Yang pertama, R hitungnya 0,631. Ini pada variabel model etnoscience, di mana R tabelnya 0,3610. Jadi, 0,631 lebih besar dari 0,3610. Maka ada hubungan variabel antara X1 dan Y. Kedua, kelompokkan korelasi 0,631 berada pada rank 0,41 sampai 0,70 yang artinya kuat. Selanjutnya R hitung 0,386, R tabelnya 0,3610 pada bagian media interaktif. Yang artinya 0,386 ini lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,3610, yang artinya ada hubungan variabel X1, maksud saja X2 dan Y. Jadi, pengelompokan korelasi 0,386 berada pada rank 0,21 sampai 0,40 yang artinya lemah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.